Tidur setelah asar dan Apa? Ulangi. sebelum tidur sebelum sebelum isya. Tidur sebelum isya. Habis maghrib maksudnya. Iya, Ya, satu lagi. tidur setelah asar. Tidur setelah asar. Tidur setelah asar itu mubah sebenarnya. Nah, nggak apa-apa. Kalau makruh, eh, contoh yang paling dekat juga adalah menahan pipis atau menahan kentut atau menahan buang hajat saat sholat. Itu makruh. Karena lagi sholat, ya, atau kita lagi sholat, kemudian kita nahan pipis. Itu makruh. Ya, makruh. Selama kita masih bisa khusyuk sholatnya, ditahan, itu masih tetap sah. Tapi kalau sudah nggak kuat nahan, sampai hilang khusyuknya, maka harus ditinggalkan. Dan seperti itu ya. Itu contoh makruh yang dekat juga yang lain. Nah, baik. Insya Allah paham ya antara haram dan makruh. Ini tadi telat. Belum direkam ternyata dari tadi. Saya baru merekam barusan ini, melihat ternyata, loh, ternyata belum direkam ini tadi. Ini barusan ya, barusan kita rekam. Baik, hal-hal yang dimakruhkan, kembali ke pelajaran kita pada malam hari ini adalah hal-hal yang dimakruhkan saat buang hajat. Yang pertama, satu, silakan tulis, berbicara saat buang hajat. Saya ulangi, satu, yang dimakruhkan adalah berbicara saat buang hajat. Itu makruh. Sudah ditulis? Udah, Ustaz. Nah, ayo indah kota hajah yukrahu an yatakallam. Maksudnya adalah ketika buang hajat itu makruh untuk berbicara. Wadzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi rajulun wa huwa yaqdi hajatahu fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihi salam hatta qada hajatahu thumma rada alaihi. Rasulullah SAW itu pernah sedang buang hajat, kemudian datang seseorang kepada Nabi. Kemudian orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tapi Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam itu wajib hukumnya. Mungkin ada yang baru atau belum tahu. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau misal Muzaffar misalnya ketemu siapa ya, laki-laki, temannya laki-laki atau muslim yang lain atau muslimah, salam itu wajib dijawab. Assalamualaikum, terus jawab waalaikumsalam. Jadi person ke person, orang ke orang gitu. Itu harus dijawab wajib ya. Kecuali modelnya itu satu orang salam ke banyak orang. Contoh, contoh Muzaffar masuk kelas misalnya, atau masuk suatu ruangan, masuk masjid misalnya. Kemudian assalamualaikum gitu. Nah, yang jawab cuma beberapa tok, itu nggak apa-apa. Nggak harus satu masjid jawab semua. Atau ustadznya misalnya buka kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jamaahnya nggak jawab semua. Ada separuh yang jawab, ada yang tidak, itu tidak masalah. Selama yang sudah ada sebagian yang jawab, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya, jadi fardu kifayah. Tapi kalau misal orang per orang, orang ke orang, satu-satu gitu ya, itu harus dijawab wajib. Ya. Sementara Nabi SAW ini tidak menjawab salamnya karena Rasulullah SAW sedang buang hajat. Ya. Maka dimakruhkan bagi orang yang buang hajat untuk berbicara. Ya. Apalagi buang hajat sambil berbicara, ini berbicara yang maksudnya mubah. Ya. Bicara yang mubah. Menjawab salam saja sampai Nabi SAW tidak mau. Apalagi ada orang yang buang hajat itu sambil nyanyi-nyanyi. Salahnya. Ya, ada yang sambil nyanyi-nyanyi buang hajat gitu kan. Ya, harusnya buang hajat ya sudah diam saja gitu. Dan buang hajat diam saja. Misal mau aktivitas yang mungkin lain ya, mungkin bisa baca komposisi sampo misalnya, atau misalnya sambil merenung misalnya, atau membaca apa ya yang lain, tapi tidak perlu sampai berbicara atau bersuara. Nah, baik. Kemudian yang kedua yang dimakruhkan adalah pipis ya, atau buang air kecil di tempat angin berhembus. Saya ulangi, yang kedua adalah
pipis atau buang air kecil di tempat angin biasa berhembus. Saya ulangi sekali lagi. Yang kedua adalah pipis atau buang air kecil di tempat angin biasa berhembus. Sudah? Sudah, Ustaz. Mama, sudah Mama? Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, ini cuma bertiga aja, jangan ditinggal tidur saya. Nah, baik. Itu tidak dibolehkan karena nanti baunya kemana-mana ya. Kalau misalnya orang pipis di tempat yang biasa angin berhembus itu tentu saja nanti bau pesingnya kemana-mana. Yang ketiga adalah berzikir saat buang hajat. Yang ketiga, berzikir saat buang hajat. Yang ketiga, berzikir saat buang hajat. Nah, berzikir saat buang hajat. Sudah? Sudah, Ustaz. Dan termasuk juga dalam kategori berzikir adalah mengucapkan semua yang ada lafaz-lafaz Allahnya dan pujian kepada Allah. Jadi misal sedang BAB, kemudian kita bersin misalnya, itu tidak perlu mengucapkan Alhamdulillah, tidak ya. Cukup diam saja. Cukup diam saja, tidak perlu sampai berzikir mengucapkan Alhamdulillah, itu tidak perlu. Nah, kalau ucapan Alhamdulillah pun itu hanya di dalam hati saja, tidak sampai terucapkan di dalam di dalam kamar mandi, itu tidak perlu sampai diucapkan. Kemudian yang keempat adalah cebok dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan. Cebok dengan tangan kanan. Sudah? Mama, sudah Mama? Mama. Mama tidur. Waduh. Sudah, Ustaz. Sudah. Nah, jangan tidur. Nah, jangan ditinggal saya. Nah, di sini ada hadisnya, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yamin. Janganlah kalian menyentuh kemaluan kalian ya dengan tangan kanan kalian dan dia sedang pipis gitu ya. Ya ini tentunya berlaku untuk semua ya, bukan hanya untuk laki-laki saja. Dan ini makruh ya. Makruh artinya kalau misal ditinggalkan jauh lebih afdal. Tapi kalau misal ada kondisi-kondisi tertentu yang diharuskan dipegang kemaluannya, maka tidak masalah. Nah, selanjutnya adalah masuk catatan baru, hal-hal yang disunahkan saat buang hajat. Tulis judulnya, hal-hal yang disunahkan saat buang hajat. Nah, sudah? Sudah. Ada 3 saja. Yang pertama adalah membaca basmalah dan isti'adah sebelum masuk. Membaca basmalah dan isti'adah sebelum masuk. Nah, membaca basmalah dan isti'adah sebelum masuk. Sudah? Sudah. Nah, doanya ini ada yang belum hafal doa masuk kamar mandi. Doanya adalah an yustahabu ila dukhul khala, jadi disunahkan sebelum masuk toilet. Ya, tempat hajat itu membaca
Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya ulangi doanya. Bismillah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Umamah, hafal nggak Umamah? Hafal Ustaz. Hafal, betul. Sering dibaca nggak ini? Umamah sering baca nggak pas mau masuk kamar mandi? Dibaca. Alhamdulillah. Musafar, hafal nggak Musafar? Hafal Ustaz. Alhamdulillah. Sunnah yang kedua, nah baik, insya Allah sudah hafal ya ini doanya. Nah, sunnah yang kedua adalah masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan terlebih dulu. Saya ulangi, masuk dengan kaki kiri terlebih dulu dan keluar dengan kaki kanan terlebih dulu. Masuk dengan kaki kiri terlebih dulu dan keluar dengan kaki kanan terlebih dulu. Sudah? Sudah belum? Udah. Sudah ya. Jadi kebalikannya kalau kita masuk masjid. Kalau kita masuk masjid itu kanan dulu, kemudian keluarnya kaki kiri. Tapi kalau masuk kamar mandi, masuknya pakai kaki kiri dulu, keluarnya pakai kaki kanan. Sunnah yang terakhir, yang ketiga adalah membaca ghufronaka saat keluar. Sunnah yang ketiga adalah membaca ghufronaka saat keluar dari toilet atau kamar mandi. Saya ulangi, sunnah yang ketiga adalah membaca ghufronaka. Membaca ghufronaka setelah keluar dari kamar mandi. Baik. Sudah ditulis? Udah. Baik. Nah, Umamah, sudah tulis Umamah? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, meskipun cuma antum berdua, tapi tetap semangat ya. Jalani. Mesti pelajarannya tetap semangat. Jangan loyo. Nah, terus semangat. Baik. Itu ya, jadi itu beberapa sunnah dari apa namanya? Buang hajat. Ya, buang hajat. Baik, sedikit kita ambil bab baru, tulis judulnya di buku kalian, bab siwak. Tulis judulnya, bab siwak dan keutamaan sunnah. Tulis judulnya, bab siwak dan keutamaan sunnah. Sudah ditulis? Sudah ditulis. Nah, tulis poin 1 adalah waktu-waktu disunahkan bersiwak. Waktu-waktu disunahkan bersiwak. Waktu-waktu disunahkan bersiwak. Sudah? Udah. Nah, yang pertama adalah sebelum wudhu. Yang pertama adalah sebelum wudhu. Sudah? Udah. Yang kedua sebelum sholat. Yang kedua sebelum sholat. Sudah? Udah. Yang ketiga adalah
Umamah ini jangan belum ketinggalan. Umamah, sudah belum Umamah? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, ya. Soalnya dari tadi yang jawab sudah hanya Muzaffar. Baik, yang ketiga adalah saat bangun tidur. Yang ketiga, saat bangun tidur. Yang ketiga, saat bangun tidur. Ketiga, saat bangun tidur. Sudah? Udah. Yang keempat adalah saat akan membaca Al-Quran. Yang keempat, saat akan membaca Al-Quran. Saat akan membaca Al-Quran. Sudah? Udah, Ustaz. Nah, kemudian yang kelima adalah sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah. Sudah? Udah, Ustaz. Yang keenam atau yang terakhir adalah saat aroma mulut berubah. Yang keenam, saat aroma mulut berubah. Nah, sudah, Muzaffar, Umamah. Udah, Ustaz. Umamah gimana, Umamah? Sudah. Nah, baik, insya Allah penjelasannya di pertemuan selanjutnya ya. Karena saya kurang sehat, jadi kita cukupkan dalam hari ini. Batasnya sampai waktu-waktu disunahkan bersiwak. Nah, ya. Dan sedikit pengumuman juga bahwasanya besok itu kita KBM-nya libur besok malam karena tanggal merah 17 Agustus ya. Besok malam libur karena tanggal merah. Dan insya Allah nanti ada tetap ada sedikit perubahan di Ustaz, kenapa? Kenapa Muzaffar? apa tadi nggak dengar, Ustaz? Aduh, nggak dengar lagi. Besok malam ini kita libur karena 17 Agustus tanggal Oh, merah. ya, Ustaz. Iya, hari kemerdekaan. Ya, Ustaz. Ya, jadi libur. Ya, jadi libur dulu KBM-nya karena 17 Agustus tanggal merah. Nah, kita menghormati. Kemudian untuk yang tahfidnya masih setoran nggak? Masih, Umamah, Ustaz. Umamah setoran nggak, Masih, Umamah? Ustaz. Masih, Ustaz. Masih. Sampai surat apa, Umamah? Al-Insyiqaq. Syiqaq, insya Allah. Itu dari depan apa dari belakang? Dari An-Naba apa dari Anas? Oh, dari Anas. Anas. Oh, sudah sedikit lagi loh itu. Itu udah setengah juz ya berarti ya. Ya, Ustaz. Nanti kalau sudah satu juz, nanti ditasbih bareng-bareng ya. Nah, kemudian ditasbih, nanti saya ikut hadir. Gimana? Melihat. Menyaksikan. Tapi tetap yang ini Ustazah Rahma. Kan pengampu tahfidnya Ustazah Rahma. Saya hanya ikut hadir saja. Muzaffar sampai mana Muzaffar? Suaranya. Muzaffar. Lah hilang. Muzaffar malah hilang. Ya sudah. Jadi kalau gitu kita cukupkan ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.